Oke, di video ini kita akan ngebahas tentang DHCP relay. Jadi DHCP relay atau relay ini berfungsi untuk meneruskan DHCP dari router, misalnya pusat gitu kita sebut. Contoh di sini ada router, di sini ada router, ada A dan B. Nah, kita membuat DHCP-nya di sini. Gimana caranya supaya DHCP-nya ke sini, tapi si komputer ini tetap dapat DHCP dari router A. Nah, kalau secara default kan nggak bisa tuh, karena di sini ada router lagi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi supaya si router B ini meneruskan DHCP dari router A. Jadi kayak gitu fungsi DHCP relay itu, meneruskan DHCP dari router pusat lah ibaratnya gitu. Jadi kita langsung aja. Di sini IP antar router di sini 10.1, di sini 10.2. Terus di sini kita kasih 1.1 untuk IP 192 ini. Nah, cuman kita menanamkan IP-nya ini hanya di sini aja nih. Sebentar. Hanya menanamkan IP ini ditanamkan hanya dari router sini menuju ke klien. Router A di sini cuman untuk memberikan DHCP-nya aja gitu. Jadi kita langsung aja ya. Nano. Sorry, kok aktif center sih? Magnifer. Langsung aja. Nah, kita masukin IP address dulu ke SE2/0 yang ada di router A. IP-nya 10.10/30, berarti 252. Jangan lupa di no sh. Terus kita exit. Nah, di sini biar mempercepat aja kita bisa langsung menanamkan DHCP-nya gitu. DHCP pool-nya ada di sini. Jadi router A ini kita hanya masukin DHCP-nya aja gitu. Langsung DHCP IP DHCP pool relay. Nah, relay ini cuman sebagai nama. Jadi kalau misalnya namanya nama kalian gitu Haris, itu silakan gitu. Ini untuk nama poolnya aja. Nah, habis itu kita masukin networknya. Network yang mana? Network yang ini, IP yang mau kita bagikan, IP yang mau kita DHCP kan. 192.168.1.0. Subnet max-nya 124. Terus masukin default router. Default router ini adalah fungsi untuk sebagai gateway. Misal kita tetapkan gateway-nya 1.1 aja. Nah, kayak gini aja. Kalau misal kalian mau tambahin DNS, jika ada tinggal tambahin aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah. Di sini gue nggak usah pakai aja. Terus kalau udah kita exit. Nah, config di router 1 itu udah selesai gitu aja. Jadi DHCP-nya itu di router A. Jadi router A ini hanya untuk DHCP-nya saja. IP-nya tidak ditanamkan di router tersebut gitu. Terus sekarang kita ke router B. Kita masukin yang ada di serial 2/0 IP-nya, karena tadi 10.1 di sini berarti 10.2. No sh. Nah, pastikan dia terhubung ya. Dan ketika kita ping, dia sukses. Nah, sekarang kita masukin IP address yang mengarah ke si komputer ini. Nah, yang untuk FA0/0 ini masukin IP 1.1 atau IP yang tadi kita samakan untuk
gateway. IP address interface FA0/0 IP address 10.10.10 sorry 92.168.1.0 255 terus jangan lupa di NoSH ditambahin dulu. Nah sekarang ada config untuk mengaktifkan supaya si router B ini akan meneruskan DHCP dari router A. Confignya simple, tinggal masukin IP helper strip address. Nah terus kita masukin IP si router yang ini kan 10.2 kan. Nah kita masukin IP si router yang ini yang 10.1 10.10.10.1. Nah nanti DHCP yang ada di router 1 akan diteruskan oleh router B melalui FA0/0. Cuman di sini kalau misalnya kita DHCP dia belum bisa. Kenapa? Karena ini kan networknya 10.0, sedangkan ini networknya ini kita pindah deh sini. Nah, yang ini kan networknya 10.0 dan ini networknya 1.0/24. Karena ini kesini itu sudah beda jaringan dan beda router, kita perlu yang namanya routing statik di router A. Jadi kita melakukan routing supaya router A dapat terhubung menuju ke router B yang mempunyai klien PC1 gitu. Kalau misalnya kita nge-routing nggak bisa, paketnya tidak diteruskan nanti. Kita masuk ke router A, terus kita IP route, tujuannya 192.168.1.0, netmasknya 25/24, gateway-nya 10.10.10.2. Maksudnya si router A ini akan melakukan routing menuju ke network ini. Kenapa? Karena kan 1.0 ini akan ditanamkan di PC ini kan, dan 1.0 ini atau 1.1 ini berada di interface FA0/0 yang ada di router B. Jadi kita akan melakukan routing gitu. Kalau udah kita tes static DHCP, nah akhirnya bisa nih. Kalau misal tadi kita sebelumnya nggak kita routing gagal, sekarang kita routing berhasil, paketnya diteruskan. Jadi kayak gitu aja video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan, kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.